Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Melihat sosok Sui di bawah langit di kejauhan yang ditutupi oleh hujan cahaya yang terang, ekspresi Howard menjadi aneh. Sebelumnya, meski bersembunyi di kapal penghancur langit, dia juga menyaksikan bencana tabu itu. Dia juga melihat sosok dewa muncul di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung. Saya bahkan melihat para dewa menyerang bersama dan datang ke sisi ini. Pemandangan itu mengejutkannya, dan dia hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Sayangnya, setelah itu, dia kehilangan akal sehatnya. Saya bahkan tidak melihat adegan di mana pedang 9 penjara bangkit, membunuh kedalaman langit. Tentu saja, saya tidak melihat bahwa tuan yang dia kagumi dan hormati pernah muncul di pedang 9 penjara, dan dia dikejutkan oleh pedang dewa. Namun meski begitu, Howling sudah cukup menyadari betapa luar biasanya reinkarnasi tuannya. Ini hanya malapetaka ketika membuktikan Dao Taijing, itu dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan aturan pemusnahan yang ditinggalkan oleh dewa penghancur, dan bahkan menarik para dewa untuk mengungkapkan jejak para dewa. Ingat URL. Yang paling mengejutkan adalah Sui masih selamat dari malapetaka ini dan berhasil berdakwah. Semua ini sepenuhnya merongrong imajinasi dan kognisi Howling. Namun, karena ini, dia menjadi semakin yakin bahwa alasan mengapa Sui dapat melakukan ini pasti karena dia adalah reinkarnasi dari guru. Selain itu, tidak dijelaskan sama sekali. Puan, hormati orang tuanya, dia pasti akan bangun. Melolong bergumam dalam hatinya, Saudara Zhou, bagaimana menurutmu? Perahu yang menutupi langit ditangguhkan di sana dengan tenang, udara kacau meresap, dan tidak ada respons. Howling tidak menyangka Kep Langit akan menjawabnya. Meskipun harta karun yang kacau ini penuh dengan spiritualitas, namun tidak sebijak buku karma. Kamu bisa mengenalinya sebagai Shizun, kamu sebenarnya telah banyak membantuku, dan biarkan aku melihat secercah harapan. Melolong berbisik, aku tidak akan lagi hidup dalam penyesalan tanpa akhir seperti dulu, dan kemudian aku akan menggunakan segala cara untuk membentuk kembali tubuh Tao, tunggu tuannya untuk benar-benar bangun. Hujan yang mengepul itu seperti lava yang berapi-api dan mendidih. Setelah meleleh ke dalam tubuh Sui, seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang menggetarkan bumi. Tubuh, jiwa, kultivasi, dan kekuatan daunnya semuanya mengalami perubahan terlahir kembali. Proses ini berlangsung selama 7 hari. 7 hari kemudian, berdiri di atas kekosongan, Sui dengan tenang membuka matanya. Ledakan. Pada saat ini, dunia tiba-tiba berguncang, semuanya bergetar, dan gunung serta sungai bergoyang. Langit Zhang 90.000 dengan Sui sebagai pusatnya bergolak dan terombang-ambing, memicu riak spasial yang ganas, bergelombang seperti pasang surut. Sebuah kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dari sosok tinggi dan tinggi Sui. Gunung dan sungai bergetar. Kekosongan 10 penjuru menyerah padanya. Lurus seperti langit dan bumi, hanya aku satu-satunya. Di perahu yang menutupi langit, Howling terkejut. Ketika dia melihat kekuatan mengerikan di tubuh Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Datang. Momentum semacam ini jelas lebih menyusup daripada pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan. Deru angin menyedot udara sejuk. Dia sendiri adalah kaisar tak tertandingi dari peringkat Taixuan, dan banyak tokoh tiba-tiba muncul di benaknya, seperti kakak laki-laki Luo Changning, kakak perempuan kedua Ning Xiu, dan kakak laki-laki keempat Dong Xuan. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan beberapa kaisar tak tertandingi di era Tai Huang. Dapat ditemukan setelah perbandingan yang cermat bahwa hanya dalam hal momentum, Sui saat ini lebih. Termasuk dirinya sendiri. Saat Sui mengulurkan sosoknya, paksaan mengerikan yang menyelimuti dunia juga menyatu ke dalam tubuh seperti gelombang. Napasnya menjadi pedesaan dan tenang. Hal yang sama juga terjadi ketika basis kultivasi mencapai titik tirani yang ekstrim. Sui berdiri di samping kehampaan, nafas tubuhnya tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi selaras dengan segala sesuatu di dunia, seperti awan yang mengalir di langit, rerumputan dan pepohonan di tanah, dan langit dan bumi semua menjadi satu. Gerakan dan keheningan, tidak ada hukum di alam. Sui menarik napas panjang,
mengeluarkan kendi dan minum dengan gembira. Yang disebut latihan spiritual mencari kebebasan yang besar, dan ketidakterikatan yang besar. Tengah. Taijing adalah jalan tertinggi menuju puncak negeri dongeng, melampaui 4 alam semesta, alam maya, alam suci, dan alam indah. Jalan ini dibagi menjadi 3 tahap Taiwu, Taihe, dan Taixuan. Sejak era Taihuang hingga saat ini, Taijing Orde ketiga adalah dunia legendaris di negeri dongeng, dan merupakan puncak negeri dongeng yang dapat dimainkan oleh banyak karakter negeri dongeng. Tidak melihat. Di Taijing, tangga Taiwu membangun jalan dan altar di ruang Xianyuan di dalam tubuh. Ordo Taihe mengambil kekuatan Dao dari aturan dunia abadi, memadatkan dunia rahasia Dao-nya sendiri, dan memadatkan api ilahi di Dao Sentai. Api tidak akan pernah padam, dan jalan akan bertahan selamanya. Langkah Taixuan berada di puncak jalan, menyalakan api ilahi, memadatkan hukum Taixuan, dan mengubah kekuatan Zuxu Xiandao untuk Anda gunakan sendiri. Apa itu Taixuan? Adalah kekuatan paling esensial dan primitif dalam aturan keabadian. Setelah memadatkan aturan Taixuan, Anda dapat menggunakan dan mengontrol kekuatan aturan keabadian yang meliputi negeri dongeng. Sejak saat itu, Anda dapat melepaskan diri dari tatanan surga di dunia peri. Hanya orang yang telah berkultivasi ke tingkat Taixuan yang dapat melakukan perjalanan di atas batas dunia peri dan berjalan di sungai Changyuan yang berada di atas negeri dongeng. Ini adalah Taijing urutan ketiga. Ketiga tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait, sehingga membentuk Taijing yang utuh. Dan sekarang, Su Yi telah menginjakkan kaki di alam ini, memiliki Taoisme tingkat Taiwu. Wosh! Perahu yang menutupi langit meraung. Melolong tidak bisa menahan diri, dan bertanya, kamu telah membuktikan Tao, apakah kamu telah membangunkan ingatan tuanku? Su Yi meletakkan kendi itu, memikirkannya, dan berkata, aku seharusnya sudah bangun, tetapi belum ada kemungkinan untuk melebur. Selama bencana, kehidupan masa lalu Li Fuyu telah terbangun. Karena ini, dia memanifestasikan sosoknya, mendesak pedang 9 penjara, dan menyapu para dewa dengan pedang. Namun, seperti yang ditemui Su Yi ketika dia bergabung dengan kekuatan Taoisme Wang Ye ke-6, dia belum benar-benar menyatu dengan warisan Li Fuyu generasi kelima. Kiri. Howling tidak tahu misteri ini, mau tidak mau bertanya-tanya apa artinya ini. Su Yi menatap Howling Win dalam-dalam dan berkata, aku tahu, kamu ingin aku menjadi tuanmu sepenuhnya, tetapi bagiku, tuanmu hanya kehidupan masa lalu saya, kebangkitan dan mengintegrasikan karma kehidupan masa lalu yang ditinggalkan olehnya seperti mewarisi mantel. Wajah Howling tiba-tiba menjadi tidak menentu, dan berkata artinya, guruku menghormatinya tidak mungkin kembali. Mata Su Yi halus dan dia berkata, salah, ketika aku. Setelah integrasi kehidupan lampau, itu juga setara dengan mendapatkan kembali ingatan, pengalaman, dan emosi kehidupan lampau. Dalam hal ini, saya adalah tuanmu, bukan melolong. Melihat Su Yi melanjutkan satu-satunya perbedaan adalah aku tetap aku. Melolong mengerutkan kening. Dia kesulitan menerima hasil seperti itu. Su Yi Dao, pikirkan dengan serius, apakah itu kehidupan lampau atau kehidupan ini, tuanmu dan aku adalah orang yang sama, perbedaannya tidak lebih dari itu. Kita telah mengalami dua jenis ini hanya kehidupan yang sama sekali berbeda, apakah perbedaan ini benar-benar penting? Setelah itu, dia tersenyum, berbalik dan menyapu setengah jalan dari Gunung Lingsu. Basis kultivasinya baru saja melangkah ke peringkat Taiwu, dia perlu mengkonsolidasikan fondasi Dao, dan omong-omong, dia perlu menyingkat hukum Raja Abadi ke dalam hukum Taiwu. Pada saat ini, tidak diragukan lagi cocok untuk berlatih di depan monumen Chaos Evolution. Di atas kapal yang menutupi langit, Howling tercengang dan tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan kata-kata Su Yi. Di depan monumen Chaos Road, Su Yi duduk bersila dengan ekspresi tenang, dan pikirannya dengan mudah memasuki pencerahan aneh itu. Dengan gerakan mesin Qi-nya, gambar-gambar aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. 6 reinkarnasi muncul, berubah menjadi cahaya dan bayangan bulat, terjalin dan berputar di belakang Anda, sisi lain bunga mekar, tenggelam ke lautan kesengsaraan, siklus hidup dan mati,
perubahan kemakmuran yang layu misteri reinkarnasi dimanifestasikan sebagai visi misterius dan agung muncul. Seperti reinkarnasi lengkap, terus berkembang. Segera, reinkarnasi menghilang, dan reruntuhan besar tak berujung muncul, seperti jurang seperti penjara, seluas tak terukur. Itulah kekuatan makna mendalam dari reruntuhan misterius berkembang, tidak jelas dan misterius, misterius dan misterius. Berikutnya, kekuatan Yuanji, Huaseng, Fei Guang, Xuanjian, Zhou Guang, dan Immortality yang bertanggung jawab atas Suyi muncul satu demi satu, berkembang secara berurutan. Pada akhirnya, semua jalan tampak melebur menjadi satu tungku, dan berevolusi menjadi bentuk pedang 9 penjara, yang tercermin di belakang Suyi. Nine Prison Sword dipadatkan dan disublimasikan di dalam pantom. Di tubuhnya, altar Dao yang kacau muncul di ruang Immortal Yuan, tampak kecil, tetapi dipenuhi dengan pesona yang megah, luas, dan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah Dao Sentai, unik dari kelas Taiwu dan membentuk gema sempurna dengan kekuatan tubuh dan jiwa. Dengan pengoperasian mesin udara, Dao Sentai ini juga meraung, memicu kekuatan jalan yang megah dan berat, sehingga seluruh ruang Xianyuan berada di mendidih. Jika Anda mengubah ke karakter tingkat Taiwu lainnya untuk melihat ini, Anda akan ditakdirkan untuk menundukkan kepala karena malu dan malu. Dan EBSP, Fuzi, butuh waktu dan tenaga yang tak ada habisnya untuk melunakkan, sedikit memantapkan, untuk mencapai perubahan dari maya ke nyata. Dao dan Sentai Suyi, seperti Dewa Emas dan Besi Peri, setebal gunung, megah dan padat, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Selain perubahan kultivasi, jiwa dan raga Suyi juga telah membuat terobosan besar, mencapai perubahan kualitatif seperti memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu. Dalam jiwa, lautan pengetahuan tak terbatas, dan hukum jiwa seperti matahari, yang seolah mampu menerangi masa lalu, sekarang dan masa depan. Ada pesona yang abadi. Di tubuh Dao, ki dan darah seperti lava, tulang seperti batu giok ilahi, dan kekuatan daging dan darah mengalir, ada Dao misterius sajak di dalamnya, membuat tekstur kulit semua berceceran dengan gumpalan cahaya. Semua transformasi ini tidak sebanding dengan tingkat Raja Peri. Jaraknya seperti langit dan bumi, dan seperti awan. 3 hari kemudian, Suyi terbangun dari pencerahan. Setelan langkah Taiwu, benar-benar stabil, tidak ada kesalahan. Aku yang sekarang, meskipun aku adalah peringkat Taiwu, sudah dapat dibandingkan dengan kekuatan tempur generasi ke-6 di puncak. Suyi membuat keputusan. Wang Ye yang asli, Jian Zun Xianji, secara sewenang-wenang menentukan era, sehingga karakter kontemporer di ranah yang sama tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Bahkan kaisar tak tertandingi dari peringkat Taixuan seperti Sue Xiaozi dan Jiang Taya lebih rendah. Dan sekarang, meskipun Suyi baru saja menginjakkan kaki di Taijing, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Wang Ye di puncaknya. Transformasi seperti itu membuat Suyi menghela nafas dengan emosi. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya dikalahkan secara fatal dalam pertempuran malam abadi dan harus bereinkarnasi dan dibangun kembali. Sekarang, meskipun saya belum menginjakkan kaki langkah Taixuan, saya telah mampu menandingi kehidupan saya sebelumnya. Bandingkan. Di jalan berikutnya, tidak perlu menunggu langkah Taixuan sama sekali, hanya ketika langkah Taiwu disempurnakan, cukup untuk sepenuhnya melampaui kehidupan sebelumnya. Suyi tahu bahwa inilah yang ingin dia lihat di kehidupan sebelumnya. Seperti yang dia katakan kepada Howling, tidak peduli apa kehidupan sebelumnya, itu adalah orang yang sama dari awal hingga akhir, itu tidak lebih dari pengalaman hidup yang berbeda. Dalam kehidupan ini, dia adalah Su Xuanjun, Guanzu, Shenmu, Wang Ye, dan Li Fuyu. Tidak mungkin kehidupan sebelumnya menggantikannya. Ini juga waktunya untuk bertemu Li Fuyu. Ketika Suyi memikirkannya, kesadarannya telah memasuki lautan kesadaran, berubah menjadi jiwa dewa, dan mendekati pedang 9 penjara. Dalam bencana 3 hari, kekuatan Taoisme Li Fuyu terbangun dan terwujud, dan dia juga mengayunkan pedang 9 penjara untuk menakuti para dewa. Suyi terkejut. Pada saat itulah dia juga menyadari bahwa generasi kelimanya, Li Fuyu, dapat menggunakan pedang 9 penjara untuk bertarung. Di lautan pengetahuan,
Pedang 9 penjara tetap diam, sama seperti sebelumnya. Perbedaannya adalah hanya ada 5 rantai dewa yang tersisa di pedang 9 penjara. Saya sudah lama menantikan hari ini. Ketika Suyi mendekat, rantai dewa kelima tiba-tiba bergetar, dan ada suara sejelas air. Jangan dipikirin, itu pasti Li Fuyu. Mengharapkan. Suyi berpikir, mungkinkah kamu, seperti Wang Ye, memiliki keinginan yang sudah lama tidak terpenuhi, rindu untuk menggantikanku dan terus mengejar jalan. Tanpa diduga, Li Fuyu berkata tidak, jalan yang saya cari telah rusak, jika Anda menggantinya, mungkin ada lebih banyak kemungkinan, tetapi itu akan terjadi pasti mengarah ke jalan lama, yang tidak ingin saya lihat. Suyi mau tidak mau terkejut, lalu apa yang kamu harapkan? Saya menantikan reinkarnasi, dan saya berbeda dari saya sebelum kematian saya, tidak hanya jalan yang saya cari berbeda, tetapi juga temperamen dan suasana hati terbaik. Li Fuyu sangat tenang, tidak ada gejolak emosi. Seperti yang dirasakan Suyi di awal, temperamen Li Fuyu terlalu terpisah, memberi orang rasa keterasingan yang tidak dapat diakses. Setelah memikirkannya sebentar, Suyi berkata dengan penuh minat jalannya berbeda, saya bisa memahaminya, tetapi bagaimana dengan temperamen dan suasana hati yang berbeda? Hidupku terlalu membosankan dan membosankan. Li Fuyu berkata, ini ada hubungannya dengan temperamen saya hanya mencari cara ilmu pedang yang melampaui dunia, memotong keluhan dan keluhan dari dunia, abaikan perselisihan dunia, dan datang sendiri dalam hidupku. Pergi sendiri, jika ada halangan, itu akan dipatahkan dengan satu pedang, dan jika ada belenggu, itu akan dipatahkan dengan satu pedang. Saya tidak pernah peduli tentang apapun selain latihan spiritual. Seumur hidupku, saudara-saudaraku meninggal ketika aku masih muda, dan aku tidak punya teman atau orang yang aku suka, karena di jalan, aku hanya mencari jalan, dengan pedang. Adapun musuh dalam hidupku, hampir semuanya mati di bawah pedangku, hanya beberapa musuh para dewa masih hidup, tetapi saya tidak pernah peduli dan membenci mereka. Karena saya tahu bahwa kegagalan membunuh mereka adalah masalah jalur kendo yang saya tempuh, bukan karena mereka terlalu kuat untuk dikalahkan. Omong-omong, bahkan 4 murid yang pernah saya terima berpikir bahwa saya, seorang guru, tidak dapat didekati. Memang demikianlah masalahnya, nama itu tidak layak disebut nama. Inilah aku. Tetapi juga karena ini, ketika saya melihat kembali kehidupan saya menemukan bahwa tidak ada yang perlu diingat kecuali kendo yang bisa diucapkan. Mendengar kata-kata ini, Suyi mau tidak mau tercengang. Saya harus mengatakan bahwa hidup Li Fuyu memang terlalu membosankan, seolah-olah dia tidak memiliki emosi dan keinginan, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari ilmu pedang sendirian. Namun, mungkin justru karena inilah jalur kendonya begitu kuat. Terpesona, tetapi carilah jalan dan berkonsentrasilah pada kendo sepanjang hidupmu, untuk memoles ujung pedang yang paling menakutkan. Singkatnya, jangan gila. Dalam hal ini, Suyi merasakan kekaguman yang luar biasa. Orang-orang hidup di dunia, cinta, benci, sebab dan akibat, hiruk-pikuk. Tidak bisa mencintai, benci berpisah, benci bertemu, tidak bisa berdamai. 7 emosi dan 6 keinginan menjalin benar dan salah. Li Fuyu pun mengalami semua ini. Namun, dia terobsesi dengan kendo, dan dia tidak pernah memperhatikan hal-hal ini, jadi dia sangat menyendiri. Suyi bertanya apakah kamu menyadari bahwa selain kendo, hidupmu sangat membosankan dan membosankan sehingga kamu memiliki penyesalan dan penyesalan di hatimu. Tidak. Li Fuyu berkata, saya memiliki temperamen yang tertutup, dan saya tidak dekat dengan orang. Meskipun saya telah dengan kesepian dan kesepian sepanjang hidup saya bahagia dan bahagia di dalamnya. Penyesalan dan penyesalan. Suyi terkejut, tetapi mengapa Anda mengharapkan saya dan Anda memiliki temperamen dan suasana hati yang berbeda? Li Fuyu sangat sederhana, karena aku tidak ingin kamu menjadi aku yang kedua. Kalau begitu, bukankah akan lebih membosankan dan membosankan? Suyi berpikir sejenak dan mengangguk, itu benar, sejujurnya, bahkan jika kamu tidak berharap banyak, aku tidak akan pernah membiarkanmu menggantikanku mungkin. Li Fuyu berkata inilah yang ingin saya katakan.
Jika Anda secara paksa mengintegrasikan kekuatan Taoisme saya, Anda akan digantikan oleh saya. Su Yi. Dia mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu. Li Fuyu melanjutkan, ketika Anda menginjak langkah Taixuan, saya akan memberi Anda kekuatan Taoisme tanpa syarat, pada saat itu, Anda tidak boleh terpengaruh olehku lagi. Su Yi berkata, mengapa harus menunggu sampai saat itu? Peringkat Taixuan, mengubah urutan keabadian untuk Anda gunakan sendiri, meredam semangat Taixuan, sampai saat itu, saya akan dapat melihat apa yang Anda sedang mencari Sword Path, yang lebih kuat daripada saat aku berada di peringkat Taixuan. Suara Li Fuyu datar, jika kamu tidak sebaik saya saat itu, bahkan jika kamu mengintegrasikan kekuatan Taoismeku, kamu ditakdirkan untuk tidak mungkin dilampaui. Saya di masa depan. Su Yi. Kata-kata ini sangat lugas, dan dia langsung mengerti, maksudmu, hari ini aku masih tidak bisa bersama Ordo Taixuan. Dibandingkan denganmu. Li Fuyu tidak menyangkalnya, mengatakan, ketika saya berada di Taixuanji, saya pernah berkelana ke sungai yang panjang sendirian, dan setelah puluhan ribu tahun pencarian, saya memenangkan keberuntungan khusus, keberuntungan itulah yang membuat kekuatan saya di dunia ini mencapai terobosan yang tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Setelah jeda, dia melanjutkan, pada saat itu, saya dapat membunuh dewa-dewa yang lebih rendah dengan kerja keras saya. Su Yi. Ternyata saat Li Fuyu berada di peringkat Taixuan, dia sudah mampu membunuh dewa. Bukankah ini terlalu buruk? Rao Si Su Yi telah mengalami banyak hal luar biasa, dan dia tidak bisa tidak terkejut dengan kebenaran yang dikatakan Li Fuyu. Hal yang paling keterlaluan adalah bahwa di mulut Li Fuyu, dewa yang lebih rendah hanya dapat digambarkan sebagai 3 kata, terendah. Setelah beberapa saat, Su Yi menstabilkan pikirannya dan berkata, artinya, hanya ketika saya memiliki tingkat kekuatan yang sama, itu akan cukup untuk membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan Anda. Kualifikasi dari kekuatan karma itu. Tidak, aku harus melampaui diriku yang dulu. Li Fuyu berkata, namun, Anda tidak perlu merasa tertekan tentang ini, Anda sekarang jauh lebih kuat daripada ketika saya berada di level Taiwu, ketika Anda kultivasi saat menerobos ke peringkat Taixuan, seharusnya ada harapan besar untuk melampaui kekuatan tempur terkuat saya di peringkat Taixuan. Su Yi tertawa dan berkata, saya cukup yakin tentang itu. Entah mengapa, dia membandingkan Wang Ye dan Li Fuyu dalam pikirannya. Ketika Wang Ye berada di puncaknya, meskipun dia tidak pernah cukup menantang langit untuk membunuh para dewa yang lebih rendah, dia juga pernah mendominasi dunia peri dan menguasai sebuah era. Sayangnya, pada saat kritis untuk mundur, Wang Ye diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi, sehingga ia harus bereinkarnasi dan membangun kembali. Jika tidak, Wang Ye mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Li Fuyu. Segera, Su Yi bertanya, ngomong-ngomong, bolehkah saya bertanya, pada tingkat apa basis kultivasi Anda sebelum reinkarnasi Anda? Li Fuyu berkata, tidak menarik lagi untuk mengatakan ini, dan mau tak mau rasanya membual. Ketika Anda menggabungkan kekuatan Taoisme saya di masa depan, akan jelas. Su Yi. Dia masih tidak mau dan berkata, lalu mengapa kamu bereinkarnasi? Li Fuyu berkata, saya kalah di tangan beberapa musuh besar, dan pada saat itulah saya akhirnya menyadari bahwa ada masalah dengan ilmu pedang saya dan aku mati dengan benar. Tempat untuk mati. Su Yi terdiam. Orang ini dibunuh oleh musuh, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Su Yi bertanya lagi, seberapa kuat para dewa yang membunuhmu? Dia mencoba membuat perbandingan berdampingan untuk membandingkan seberapa kuat Li Fuyu di puncaknya. Li Fuyu tetap saja kecewa. Setelah mengintegrasikan kekuatan Taoismenya, dia secara alami akan tahu. Yah, aku tidak menanyakan itu. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, bagaimana denganmu, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Dia telah menyadari bahwa Li Fuyu terlalu malas untuk menjawab apapun yang dapat diketahui dengan mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu. Tapi sekali lagi, dalam hal kemalasan, dia sangat mirip dengan Li Fuyu. Li Fuyu berkata, ketika Anda memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan kekuatan Taoisme saya akan memberi tahu Anda sesuatu. Su Yi.
Dia akhirnya mengerti betapa membosankan dan membosankannya Li Fuyu generasi kelima. Sikap seperti itu memang seperti penilaian Li Fuyu terhadap dirinya. Tidak manusiawi. Su Yi juga akhirnya menyadari mengapa para murid pedang Kaisar Howling Wind itu merasa bahwa guru Li Fuyu begitu jauh dari jangkauan dan tidak dapat didekati. Karena dia pria yang bisa bicara sampai mati. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.